kayaknya kita pagi guys. jumpa lagi dengan kita berdua. Istri Syafoni Dan suami saya Riki di channel Ica Ica TV. So pagi ini kita akan bergerak dari Palembang ke pelabuhan Tanjung Api-Api. Ya, Tanjung Api-Api. Kita akan nyebrang ke Montok, Pelabuhan Kelian. Perjalanan di Google Maps sih cuma 1,5 jam ya Ke pelabuhannya ya? ke pelabuhannya. Lalu info yang kami dapat sekitar 4 jam nyebrang ke Bangka. Lalu dari Pelabuhan Montok di Kelian ini ke Pangkal Pinang sekitar sejaman. Ya, pokoknya gitu. Dan seperti biasa kita doa dulu. Ya. Nah, bagi dinamamu Tuhan, kini dan semuanya segala masa. Oke, Kita pergi. kita lanjut. Caca taruy. Baru beberapa saat kami bergerak, tiba-tiba kami dihampiri oleh seseorang. Oh, ke Montok, Api-Api. Oh, mau nyebrang ke Bangka? Ya, Bangka. Dari mana tadi? Padang. Padang ya. Sebenarnya Om tadi menawarkan untuk mengawal kami ke pelabuhan Tanjung Api-Api. Namun mengingat jalur ke Tanjung Api-Api itu tidaklah sulit, dan kasihan juga kalau si Om itu nggak dapat orderan Gojek gara-gara kami. So, thank you ya Om atas tawarannya. Dari kota Palembang menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api sangatlah gampang. Perjalanannya hanya lurus saja, dengan kondisi jalan yang mulus. Tapi satu hal yang kami perhatikan melintasi Sumatera Selatan adalah sambungan jembatan yang tidak mulus. Teman-teman coba perhatikan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kami harus selalu ekstra hati-hati melintasi jembatan. Karena jarak sambungannya kebanyakan cukup jauh, sehingga kendaraan tidak bisa melintas dengan mulus. Mengikuti papan petunjuk arah ini, kita belok kiri ya. Setelah belok kiri, kita tinggal lurus saja terus. Nanti teman-teman akan melihat ada gerbang pelabuhan di sebelah kanan. Tapi ini bukan untuk penyeberangan penumpang. Kita masih terus jalan ke depan. Pelabuhan penumpangnya ada di ujung jalan ini, teman-teman. Tapi ini kok banyak truk antri di pinggir jalan ya? Jadi trauma nih gara-gara macet kemarin. Oh, melihat antrian truk seperti ini, perasaan kami udah mulai nggak enak nih. Oke, kita udah sampai di pelabuhan Tanjung Api-Apinya. Tapi ini keadaannya lagi hektik banget, macet parah. Semua kendaraannya tuh. Nah, motornya tuh di situ. Oke, sekarang kita mau beli tiketnya dulu lagi sih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pelabuhan ini. Ternyata kita baru dapat info bahwa harus antigen. Nah, meskipun kita udah keduanya udah vaksin, Ya, tetap harus antigen. Nah, masalahnya tempat antigen yang di sini belum buka sama sekali. Jadi masa sih kita harus balik atau harus nunggu sampai sekian jam gitu?
Dan itu pun juga nggak tertera sih berapa biaya ininya. Tanyain orang-orang pun juga orang-orang pada nggak tahu. Jadi kayak nggak pasti gitu loh. Jadi kayaknya kita Ada opsi mungkin kita skip Bangka kali ini, kita langsung gas Lampung, besok langsung ke Tangerang. Ya nyebrang ke Jawa pokoknya. Tapi kita masih tunggu dulu karena ada teman bikers di sana, Om Duan namanya, lagi coba tanya juga gimana-gimananya. Cuman ya gitu deh. Oke, nanti kita update ntar lagi ya habis ini ya. Oke teman-teman, setelah berbagai pertimbangan dan sebenarnya juga salah satu pemicu utamanya adalah ini, kita posisinya di luar gerbang pelabuhan, tapi itu antrian truk aja udah sampai di situ loh. Jadi kita nggak kebayang juga, maksudnya siapa tahu antigennya, yang pasti tempat antigennya di sini belum buka. Kabar info yang kami dapat dari Om Duan jam 9 baru buka. Nah, dengan kondisi yang ini kami nggak yakin bisa langsung masuk kapal juga karena antrian udah panjang banget. Dan ya nggak tahu, kami ngerasa kalau kami kejarin juga kayak maksa banget buat ke Bangka saat ini, dan ya takutnya kalau dipaksain nanti ada kenapa-kenapa. Ya, feelingnya udah nggak enak ya. Ya bener. Tadi kita udah diskusi sama Om Duan juga, ya Om Duan juga bilang hal yang sama. Kalau memang udah feelingnya udah nggak ini, ya udahlah di skip aja dulu. Well, jadi ya udah, di trip kali ini kita skip ke Bangkanya. Ya kita, dan kebetulan sekarang masih jam 8 pagi dan kayaknya kita bakal gas langsung, dan malam ini kita rest di Bandar Lampung aja jadinya. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung Caca Taroy. Sekarang kita sudah balik di kota Palembang, dan sambil jalan saya nemu ahas, jadi saya ganti oli dulu. Jadi sebenarnya gimana ya, keputusan untuk mungkin bagi sebagian orang kan udah sayang banget, udah nyampe loh di pelabuhan gitu. Itu pelabuhannya juga tinggal nunggu, cuman ya udah sejam lebih kan kita riding dari kota Palembang ke pelabuhan Tanjung Api-Api itu. Bagi sebagian orang mungkin nggak, udah ini tinggal nunggu doang gitu. Iya. Tapi kami berdua sepanjang perjalanan ini, termasuk perjalanan kita dari timur dulu, pokoknya selama kita touring lah, kita selalu percaya sama apa ya istilahnya, feeling, intuisi. Nah, tadi baru sampai di pelabuhannya saja, ketika ngelihat kendaraan parkir itu sudah ada feeling yang gak enak sebenarnya. Lalu ketika mau cari tempat beli tiket di mana, itu saja akhirnya saya harus nyempil-nyempil dan akhirnya terjebak di belakang truk, di belakang mobil yang lain, jadi nggak bisa maju juga. Nah di situ sudah, aduh ini gimana ya, karena nggak ada jalur khusus motor, atau nggak tahu mungkin ada jalur khusus motor tapi masih di depan dan udah ketutupan sama mobil dan truk. Lalu ketika mau beli tiket tiba-tiba harus ada antigen. Sebenarnya ya oke lah gitu kan, kita tahu ini lagi masa pandemi. Terus Foni cari tempat antigennya, dan itu tempatnya sama sekali kayak gimana? Ya jadi tempatnya itu nggak proper dan nggak jelas juga, dan nggak tahu juga kapan bukanya. Orang-orang pada nunggu aja di situ. Iya, ditanyain juga nggak ini ya, percaya mereka juga nggak bisa jawab. Nah info dari Om Duan, jam 9. Oke, berarti masih sejaman lagi kita harus nunggu. Jadwal kapalnya jam 9. Nah, terus sambil kita lagi bingung-bingung gitu, tadi ada motor di sebelah saya yang parkir juga. Tahu-tahu motor tuh, loh kok bisa lewat? Ternyata mobil yang di depan ada yang maju terus mundur lagi.
wah kita jadi kehilangan momen buat ikutan maju nih. Nah ya berbagai hal-hal yang begitu yang akhirnya ya menguatkan feeling lagi sih, menguatkan intuisi itu bahwa wah kayaknya kita nggak nyebrang deh ini gitu. Nah akhirnya ketika kita kontak Om Duan bilang pastiin bahwa kita nggak, kayaknya kita skip deh Bangka kali ini. Maybe next time kita akan khususkan touringnya dari Padang khusus ke Babel. Dia bilang kan. Nah jalan tuh kita keluar kan sejaman lagi balik ke kota Palembang. Itu saya jujur saya sedih banget. Koni juga sedih banget karena kita nggak jadi ke Palembang, nggak jadi ke Bangka. Tapi sebenarnya kan gini, oh ya kalau kita sedih yaudah deh balik aja, paksain deh nungguin gitu. Itu nggak ada hati untuk yang balik lagi, itu nggak ada. Jadi memang kayaknya kita disuruh untuk tidak nyebrang ke Bangka. Itu tadi yang kita rasain. Jadi ya walaupun sedih banget, waduh nggak jadi ke Bangka deh ini, tapi tidak ada gitu. Ya kayak legowo gitu, dan tidak ada niatan untuk ya udah putar balik deh, balik ke ininya, tungguin lah antigennya sampai jam berapapun kita, nggak ada gitu. Jadi ya memang kayaknya ya intinya hati kita berdua menyuruh kita untuk ya udah jangan nyebrang dulu ke Bangka kali ini. Ya dipospon dulu lah untuk kali ini, nggak masuk dalam trip kita. Jadi ya pokoknya kami percaya dengan intuisi kami berdua. Termasuk dari kemarin-kemarin, apakah kita harus lewat sini atau harus kita rest di sini atau lanjut aja dulu, itu semua kita berdasarkan itu. Jadi ya begitulah. Nanti kita update lagi. So sorry buat Om Duan, kita udah janjian tapi kami nggak jadi. Tapi kita percayalah semesta akan mengizinkan kita riding ke Babel nanti. Oke, nanti kita update lagi ya. See you. Akhirnya makan lontong sayur. Mantap. Ya, jadi ini di perjalanan masih di kota Palembang sih, tapi sudah mengarah keluar kotanya, mengarah ke Lampung. Kita lihat ada tempat lontong sayur, ya udah kita makan dulu sarapan. Kita lihat nanti sampai mana. Kalau misalnya saya sudah letih di kota manapun yang ada penginapan, kita akan berhenti. Kalau enggak ya mudah-mudahan bisa sampai ke kota Bandar Lampung hari ini. Oke, kami makan dulu. Yuk, Caca taruh ini. Akhirnya tujuan perjalanan hari ini pun berubah. Kita langsung bergerak menuju kota Bandar Lampung. Tapi sebelumnya kita isi BBM dulu. Sekedar info, kami selalu menggunakan Pertamax untuk motor PCX kami. Oh ya, untuk perjalanan Palembang Bandar Lampung ini kita nggak banyak rekam video dan nggak banyak cerita ya. Soalnya sudah pernah kita tampilkan sewaktu touring Pastur Season 1. Perjalanan kami dari Padang menuju ke perbatasan Timor Leste. Bagi teman-teman yang ingin melihat suasana jalur lintas timur Palembang Bandar Lampung ini, bisa klik link di kanan atas ya untuk menonton video yang kami buat dulu. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton video Pastur Season 1, pasti tahu nih tempat istirahat kita yang berikut ini. Jadi tadi dari awal ketika kita udah ngarah ke Lampung, kita udah niatin banget kita akan berhenti di sini ketika kita sampai di Tulang Bawang. Ya itu ini kalau ada yang ingat sama ibu yang ini. Iya, ingat nggak sama ibu? Tapi tempatnya udah jauh berubah teman-teman. Dan karena ada mau renovasi juga, jadi yang stiker-stiker apa semua lagi dilepas. Nah, tapi katanya nanti bakal dipasang lagi. Oke, kita mau rest dulu di sini, makan bentar, minum, habis itu baru lanjut lagi. Oke, kita udah selesai istirahat. Memang kita kebetulan Om Mursyid yang dulu ada yang dulu portal kita di sini memang lagi ada kerjaan, dan memang sebenarnya kita agak-agak istilahnya kalau di dunia bikers siluman, dimana kita nggak ngabarin bikers setempat bahwa kita melintas, karena juga sebenarnya kan jalur ini kita mendadak tiba-tiba hari ini baru jalan. Nah jadi ini sudah ini. Oke Bude, sampai ketemu lagi Bude. Mari Mas. Nah, ini warungnya udah berubah nih.
Pak, nanti kesini lagi udah lah. Stikernya masih disimpan. Mudah-mudahan nanti tahun depan kami kesini lagi Udah sip lagi. udah sip lagi ya. Haha, mantap mantap. Oke, kita lanjut. Yang sedikit berbeda dalam perjalanan Palembang Bandar Lampung kali ini adalah saat kami lewat sekarang ini sedang ada pengerjaan perbaikan jalan. Dan yang menjadi pemikiran kami adalah kenapa ya jalannya harus dibongkar dengan garis-garis lurus mencukung searah seperti ini? Tebakan kami sih ini digaruk menggunakan ekskavator. Tapi garisnya seperti ini sangat membahayakan bagi pengendara sepeda motor karena ban jadi gampang slip. Mungkin teman-teman ada yang mengerti tentang pembangunan jalan, bisa kasih tahu kami alasan kenapa dibuat garis kerukan searah jalan seperti ini? Kalau alasannya hanya sekedar karena memudahkan pengerjaan, menurut kami ini adalah alasan yang sangat egois. Karena sama sekali tidak memikirkan pengguna jalan, terutama pengendara motor. Kalau yang tidak biasa, pasti akan jatuh melewati garis-garis seperti ini. Nah, bener kan ada yang jatuh gara-gara jalur yang bergaris ini? Semoga mbaknya nggak kenapa-kenapa ya. Kalau sudah begini, siapa yang harus tanggung jawab coba? Ini adalah gapura perbatasan Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah. Teman-teman lihat Om baju hitam yang pakai motor di depan? Om ini orang baik, karena baru saja memberitahu kami bahwa handphone yang ada di saku jaket Koriki hampir jatuh. Oke Om. Reading kawan. Hah? Reading. Ya, Kamu mampir apa langsung ke Bandar Lampung? rest dulu di Bandar Lampung. Nanti bang. Ya, makasih Om. Yuk, mampir ke Metro dulu. Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Om. Semoga kebaikannya akan mendatangkan kebaikan lagi untuk Omnya di masa depan. Puji Tuhan kami selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Nggak kebayang tuh handphonenya kalau sampai jatuh dan hilang. Kacau pasti touring kami. Memasuki Kecamatan Gunung Sugih, kita akan menemukan Taman Kopiah Mas. Sebuah taman kota yang di tengah-tengahnya berdiri megah sebuah tugu yang berbentuk ikat kepala pria khas adat Lampung yang berwarna emas. Karena tadi berangkat dari Palembang sudah agak telat, maka hari sudah mulai gelap ketika kami baru memasuki Kabupaten Lampung Selatan. Oh, ada kecelakaan lagi nih. Sepertinya ini baru terjadi. Semoga saja tidak ada korban jiwa ya. Yeay,
akhirnya kita sampai di kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung. Gerbang masuk kota Bandar Lampung ini ikonik sekali ya teman-teman, cantik. Dan ini adalah jalan favorit kami ketika riding di kota Bandar Lampung. Kita serasa jalan di tengah-tengah lautan yang terbelah. Jadi ingat cerita Nabi Musa nih. Oke, kita udah sampai di Bandar Lampung dan seperti yang sudah kita kembali di jamu sama Om Igna dan Civina dari YCI Bandar Lampung. Dan diajak makan lagi. Dan inilah mereka selalu. Tadi kita udahlah kali ini biar kita yang bayar, tapi aduh. Ini penjualnya diancam. Penjualnya diancam, guys. Jadinya kita nggak boleh keluarin apa-apa. Pokoknya makan aja. Oke, thank you ya Om Igna sama Civina. Yang penting jangan kapok, jangan siluman aja kalau kesini. Kalau siluman berarti saya tidak dianggap saudara. Aduh, nggak boleh ya. Ini sebenarnya Waduh, apa lagi nih? bisa dibilang apa ya? Kalau cindera mata kita nggak ketemu lagi ya. Kenang-kenangan juga nggak bakal ketemu lagi. Ini ya Tanda kasih. tanda kasih dari Tanda kita. persaudaraan. Nah, ini tanda persaudaraan dari kita. Widih. Jangan dilihat harganya, walaupun Iya, ini iya. tidak seberapa, tapi niat baik kita. Siap. Ini priceless ini. Ini waduh, dapat pin lagi nih. Aduh, thank you. Tambah berat ya jaketnya ya. Aduh. Makasih. Terima kasih. Sama-sama. Aduh. Gimana, Langsung kita gimana? buka deh. Yamaha Community Indonesia. Dapat pincor Yamaha. Padahal motornya Honda. Tapi itulah Yang persaudaraan tidak mengenal yang kendaraan. apa? Brotherhood no limit. Persaudaraan tanpa batas, tanpa kenal beda merek segala macam. Thank you sekali lagi. Thank you Koko Cece. Caca Tarui. Oke. So Mantap banget sih. Thank you buat Om Igna dan Civina juga tadi. Kita waktu Dika datang kita lupa yang ngevlog. Oh iya. Ya, Udahlah. ada Andika. Kalau ingat waktu kita video di Lampung kita 2 kali waktu perjalanan ke Timur kemarin ada Andika juga, tapi tadi lupa. Thank you buat pinnya juga dari YCI Lampung. Thank you. Well, dan sampai malam ini sebenarnya jujur masih sedih kita tidak sampai ke Bangka. Tapi ya di sisi lain kami yakin intuisi atau feeling kami tepat untuk tidak jalan dan bisa banyak hal sih. Apakah menghindari kita dari mungkin hal buruk yang mungkin terjadi kalau kita paksain ke Bangka, atau untuk agar kita mendapatkan kesempatan baik yang akan kita lewatkan kalau misalnya kita jadi ke Bangka. Ya kan? Ya, Nah, antara dua itu sih pilihannya. kita apapun lah itu, yang penting ya sudah. Dan mungkin pertanda juga bahwa mungkin next time kita harus siapkan bener-bener tripnya itu, perjalanan memang khusus dari Padang ke Bangka dan Belitung. Iya. Enggak, kalau yang ini kan namanya disempet-sempetin. Iya. Ya. Diselipin lah ya. Ya. So ya itulah pokoknya. Well, udah ngantuk berat. Besok pagi kami mau jalan lebih pagi karena pengen bisa sampai di Tangerangnya pokoknya lebih awal lah, jangan sampai kesorean apalagi kemalaman. Ya kalau gitu kita tutup sampai di sini. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tahu video baru dari kami. Jangan lupa like, comment, dan share-nya juga. Iya, sampai ketemu di video-video berikut. Masih di Ica Ica TV. Bye-bye. Bye.